Saudara, kita akan belajar pada bagian yang ketiga tentang pentingnya pelepasan dalam hidup kita. Tapi saya mau beri tema lepas dari konsep pikir lama. Saudara, ternyata setan menggunakan konsep berpikir yang lama, konsep berpikir yang salah, konsep berpikir yang cenderung hanya berorientasi kepada apa yang mampu kita cerna secara lahiriah, itu menjadi rumah bagi roh jahat untuk mengikat kita dari dalam, untuk membatasi langkah kita dari dalam, untuk membuat kita kalah dari dalam, bahkan sebelum berperang, sebelum bertanding. Kita sudah sepertinya tidak ada kekuatan, tidak ada harapan. Hari ini Tuhan mau membalikkan keadaan-keadaan itu dalam hidup kita, katakan amin. Haleluya. Karena dia adalah pribadi yang selalu memenangkan peperangan dalam hidup kita. Saudara, saya percaya kalau lagu-lagu kita dipilih tentang peperangan rohani. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah. Orang Kristen kalau masih tidak tahu bahwa Tuhan memberikan senjata yang lengkap buat setiap jenis peperangan kita, sayang sekali. Karena itu kita harus belajar sungguh-sungguh dari firman. Salah satu hal yang penting, kita harus mengenali bahwa setan berusaha sekali lagi mengikat kita, mengalahkan kita tuh dari dalam yang pertama-tama. Bagaimana caranya? Melalui konsep berpikir yang lama. Mari kita akan lihat dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 25 sampai 26. 2 Timotius 2 ayat 25 sampai 26. Yang sudah dapat, mari kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. 2 Timotius 2 ayat 25 sampai 26. Mari kita sigap. Mari kita bersemangat, mari kita respon firman Allah dengan hati yang bergelori. Karena saya percaya saudara, sama seperti ketika api Tuhan dilemparkan kepada kita. Hatimu dan hatiku harus siap untuk merespon. Sehingga tidak ada celah bagi si jahat untuk melemahkan engkau dan saya. 2 Timotius 2 ayat 25 dan 26 kita baca 2-3. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Kita baca sekali lagi. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Coba berhenti. Hari ini masih ada yang suka melawan di tengah-tengah kita. Melawan kepada kebenaran atau ngeyel, ngotot, nggak mau tunduk kepada kebenaran. Dan Alkitab berkata dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Kata suka melawan ini menurut saya agak unik. Suka melawan. Jadi di dalam dirinya ada satu dorongan yang aktif sekali, suka melawan. Tendensinya, kecenderungannya tidak bisa menerima. Saudara, kalau udah ketemu dengan orang yang seperti ini, jangan marah. Jangan kesal, jangan baper. Haleluya. Alkitab berkata dengan lemah lembut. Ini perlengkapan yang kita perlu, Bapak Ibu. Ini perlengkapan yang kita harus terima dari Tuhan. Roh yang lemah lembut, saudara. Yang membuat kekerasan-kekerasan hati akibat konsep berpikir yang lama, yang bahkan sudah mengkristal dalam pribadi tersebut, dapat dihancurkan. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Dikatakan sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Kesempatan untuk mereka, kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan ketika mereka mengenal kebenaran bukan hanya sekedar tahu di dalam pemikiran kita, mengenal dalam artian lebih dalam lagi, mengalami kebenaran. Kalau saya cerita saudara tentang satu jenis makanan, apa yang ada di pikiran saya, Anda pahami seperti apa yang ada di pikiran saya. Itulah yang Tuhan maksud, kita mengenal kebenaran. Apa yang Tuhan lihat tentang diri kita, kita tahu seperti cara Dia melihat diri kita. Bukan cara dunia melihat kita, bukan cara orang lain melihat diri kita.
Seberapa banyak pun kita sudah jatuh, sudah gagal. Tapi waktu darah Yesus memulihkan, membasuh dosa kita. Yesus sendiri berkata, kamu suci, putih, bersih seperti salju. Tidak ada histori yang lama. Hari ini saudara, kita harus sadari, Tuhan punya cerita yang baru. Yang mau dia kerjakan dalam hidup kita. Itu sebabnya ketika kau dan saya menemukan konsep berpikir yang lama. Yang cenderung menahan kita untuk semakin lepas, berlari, mengejar pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Yakinkanlah dirimu bahwa di sana ada roh jahat sedang, saudara, mengikatmu. Karena konsep berpikir yang lama itu seperti sebuah benteng di dalam diri manusia. Dan benteng di dalam diri manusia itu digunakan untuk apa? Si jahat menahan apa-apa yang berusaha merubah satu wilayah di mana dia kuasa itu, yaitu hidup kita. Hari ini kalau kesehatanmu masih terkendala, keuanganmu masih terkendala, hubunganmu masih terkendala, saudara menemukan konsep berpikir yang lama. Konsep berpikir yang lama. Kenapa saya katakan konsep? Namanya konsep, pola, pattern. Konsep, Anda bikin baju. Yang pertama dibentuk polanya. Baru guntingannya benar, jahitannya benar. Kalau enggak ada pola, cenderung akan apa? Tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Kayaknya gedenya enggak segini deh, digedein dikit. Taunya malah kurang gede lagi. Bongkar lagi. Anda bikin rumah, Anda perlu rancang bangun gak? Perlu sekali. Supaya ketika membangun rumah, jangan Anda taruh ruang tamu salah taruh. Anda taruh ruang tamu di ruang tidur. Posisinya itu. Hidup kita banyak mengalami kekacauan karena konsepnya salah. Dan kenapa kita punya atau menghidupi konsep yang salah? Karena kita terbentuk dalam keluarga kita. Konsep merespon waktu. Konsep merespon urgency. Konsep merespon doa. Konsep merespon panggilan Tuhan. Konsep bagaimana kita merespon tanda-tanda di tubuh kita sedang drop, sedang kehilangan tenaga. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Belum di ICU. Haleluya. Saudara sadari, itu konsep yang justru menipu engkau kehilangan lebih banyak lagi. Tidak ada satu masalah yang terlalu besar kalau cepat ditangani, katakan amin. Saya punya pengalaman sepanjang hidup saya karena saya mewarisi konsep yang tanpa saya sadari membentuk diri saya di area kesehatan. Saya jauh dari dokter gigi. Bisa dibilang kenal dokter gigi waktu SD itu sebentar banget lewat. Gak pernah ketemu dokter gigi yang akibatnya habis hidup saya di area itu. Tapi masih waktu Tuhan bisa pulihkan. Tuhan bisa pulihkan. Kalau Anda merasa aman, sadari ada konsep berpikir yang menjadi benteng dalam diri Anda yang membuat Anda tidak mengalami breakthrough. Dalam hal keuangan, dalam hal hubungan. Nanti minta maaf, habis dia sih. Terus dikembangkan konsep yang lama. Nanti dia juga datang lagi, itu konsep yang lama. Padahal Anda tahu, ini istilahnya meradangnya di hati ini, di pikiran ini udah tingkat dewa, saudara. Anda bilang gini, udah pisah aja, sampai di sini cerita kita. Konsep berpikir yang lama. Mari kita akan lihat saudara. Satu bagian Alkitab lagi dari 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Saudara, saya sedang meradang sama setan ini. Betul-betul saya mau hajar dia. Anda tahu alasannya? Dan saya tahu Tuhan setia. Itu sebabnya jangan andalkan kekuatanmu. Andalkan senjata-senjata yang Tuhan berikan kepada kita.
Lihat 2 Korintus pasal 10 ayat 4 dan 5. Kita baca sama-sama 2-3. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup apa? Meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dalam terjemahan King James dikatakan casting down imagination. Jadi saudara, merobohkan imajinasi. Mari kita lihat satu cerita yang unik di dalam Injil dalam Matius pasal 8. Anda percaya Anda bisa pulih sembuh sempurna? Itu dimulai dari bagaimana Anda menyadari, merenungkan. Saudara, kedahsyatan manusiawi kita tuh luar biasa loh. Kalau masuk sini input yang benar, diolah dengan benar, itu akan saudara akan mengekspresikan sesuatu yang hebat sekali. Kenapa? Karena kau diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sejak semula Adam dan Hawa tidak ditaklukkan binatang, kuman apalagi. Cuman masalahnya, teritorial yang paling sakral dalam hidup kita, yang namanya mind, hati, pikiran yang nyambung ini saudara. Itu kosong, imajinasi dari dunia ini, dari luar ini, yang lebih duluan masuk, mengkoyak konsep-konsep kebenaran. Konsep-konsep yang Tuhan berikan kepada manusia. Memerintahlah, tapi kita tidak berdaya. Mari lihat saudara cerita yang dalam Matius pasal 8 ini. Ada cerita tentang seorang yang disembuhkan dari sakit kustanya. Luar biasa Yesus Tuhan kita. Lihat ayat yang pertama Matius pasal yang ke-8. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Saya baca ayat pertama, Bapak Saudara ayat 2. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Saudara, cerita ini menjadi unik sekali menurut saya. Coba lihat saudara. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Namun pada ayat yang keduanya, maka datanglah seorang yang sakit kusta. Ini bukan sakit yang sepele. Ini sakit yang serius. Sakit kusta datang kepada Yesus. Namun lihat apa yang orang ini katakan kepada Yesus. Dia sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika apa? Tuhan, jika Tuhan," saudara, dialah Tuhan atas hidup kita. Dia bukan hanya mau, dia sudah membayarkan dengan darahnya, dengan tubuhnya, dengan kemenangannya, dengan kebangkitannya dari kubur. Natal adalah cerita, saudara, permulaan dari kemenangan yang besar atas setiap kegelapan hidupmu. Dia berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Jika Tuhan mau." Ini sebabnya waktu kita tahu kebenaran bahwa Tuhan mau hidupmu berbahagia, bahwa Tuhan mau hidupmu sukses dalam kesehatan tubuh ini, sembuh, pulih. Tuhan mau hubunganmu baik. Tuhan mau rumah tanggamu diberkati. Tuhan mau segala aspek dalam hidup kita menjadi kesaksian. Itu lebih dari cukup. Itu akan membawa kita mendekati Yesus. Dan mengenal Yesus yang adalah kebenaran itu. Yesus yang adalah representasi kasih Allah kepada dunia ini. Kalau dia berikan anaknya, engkau mau minta apa lagi kata Alkitab? Kalau dia sudah berikan yang terbaik, apalagi yang dia tahan? Kalau dia berikan yang termahal, apalagi yang kau ragukan? Itu sebabnya saudara.
Kalau engkau baca cerita ini, orang ini menghampiri Yesus dengan hatinya yang percaya dan tertuju kepada Tuhan. Hari ini, apa yang menjadi halanganmu dalam hal pekerjaan? Alami Yesus. Dia mampu membuka setiap simpul-simpul yang mengikat engkau selama ini. Mampu dan mau. Coba lihat ayat 3-nya, baca sama-sama. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara, coba cerdas sedikit cerita ini. Apa sebetulnya yang sedang bekerja di dalam orang yang sakit kusta ini? Yang sedang bekerja adalah mindsetnya. Yang sedang bekerja begitu hebat adalah pola berpikir yang baru. Bagaimana dia seorang kusta bisa menghampiri Yesus, Rabi Yahudi. Kusta ini najis dalam budaya Yahudi. Dia harus pakai satu isyarat supaya orang tahu jangan mendekati dia. Tapi orang kusta ini mendekati Yesus. Orang kusta ini menyembah Yesus. Orang kusta ini bicara sama Yesus. Kalau Anda dalam ikatan, bicara sama Yesus, mendekat kepada Yesus, cari Tuhanmu. Dia tidak pernah bersembunyi. Bahkan tidak mungkin. Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Saudara, ketika pola berpikir lama kita break, patah, hancur. Yang dari manusia baru ini muncul, saudara. Aku percaya ketika kau berfirman, aku akan sembuh. Aku percaya ketika engkau berkata, aku mau jadilah tahir, aku akan tahir. Aku percaya ketika kau berkata-kata tentang keluargaku, peace unto you. Ketika Tuhan berkata, damai sejahtera bagimu, ada damai sejahtera. Itu sebabnya saudara, pola berpikir lama apa yang hari ini masih membelenggu kita di area hubungan, di area pekerjaan keuangan, di area kesehatan kita. Mari kita robohkan sama-sama, amin. Dan saya percaya saudara, Tuhan sedang memberi sebuah pesan kepada gerejanya untuk bangkit. Bukan menangis, bukan mengeluh, bukan membuang waktu seperti kehilangan pengharapan, tapi untuk maju dengan gagah perkasa. Coba kembali ke 2 Timotius pasal yang kedua. Itu sebabnya ketika kebenaran ini datang, ayo belajar saudara respon dari hatimu. Ketika Yesus datang, orang kusta ini respon dari hatinya, dia mendekati Yesus. Dan dia berkata, kalau engkau mau Tuhan, engkau mau Tuhan. Kalau engkau mau, kau dapat mentahirkan aku. Ayat 25 dan 26, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka apa? Mengenal kebenaran. Mengenal kebenaran. Kemudian, dan dengan demikian, ketika dipimpin dengan lemah lembut, akhirnya mengenal kebenaran, mengalami kebenaran, mereka menjadi sadar kembali. Sadar kembali. Siuman dari pingsannya. Dan saudara, banyak kita mengalami kepingsanan di hubungan, kesehatan, keuangan, pekerjaan. Orang kusta itu sadar ada kebenaran di depannya, yaitu Yesus. Dan dia datang kepada Yesus dan berkata, kalau engkau mau. Indah sekali kejadian itu kalau menurut saya. Tuhan tidak beri beragam syarat jadi anggota gereja. Kamu belajar Alkitab, just believe. Kemenanganmu tidak ada syarat yang rumit, hanya percaya saja. Percaya itu artinya engkau terima dengan hatimu. Makanya ketika dengan lemah lembut dituntun, dibimbing,
percaya saja. Dengan lembut-lembut terima di hatimu. Firman itu akan bekerja. Kesembuhan pemulihan pasti terjadi. Karena yang menjamin saudara adalah Tuhan sendiri di dalam hidupmu. Lihat sekarang saudara dalam Efesus pasal 4 ayat 17-19. Apakah hari-hari ini kau masih hidup dengan konsep berpikir yang lama? Jangan-jangan iya. Saya agak curiga dikit. Kalau Anda masih terlambat, masih dengan konsep berpikir yang lama. Masih di tempat duduk yang sama, dengan konsep berpikir yang lama. Iya dong. Iya kan? Makan pagi hari ini makan apa? Saya minum kopi, kopinya sama, masih konsep berpikir yang lama. Siapa tahu aku mau makan di Singapura, mau makan malam di Thailand. Ya. Efesus pasal yang 4 lihat saudara. Ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang apa? Dengan bagaimana? Dengan pikirannya yang sia-sia, dengan konsep berpikir daging. Konsep berpikir yang lama, konsep berpikir yang hanya berorientasi hidup lahiriah semata-mata. Dia tidak membayangkan bahwa satu kali dia akan selesaikan waktunya di muka bumi dan kembali kepada Tuhan Sang Pemberi kehidupan. Pokoknya senang-senang aja. Itu konsep berpikir yang sia-sia. Dan ayat 18 coba lihat saudara. Baca sama-sama 2-3. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena saudara lihat pengertian. Pengertian itu konsep. Jadi kalau pengertian yang salah tentang kesehatanmu masih terus terekam begitu kuat, engkau akan hidup dengan konsep yang salah itu. Selalu menunda-nunda minum air putih. Kerja keras sih oke, tapi lupa istirahat. Tidur cepat, bangunnya lama. Lupa bangun ya. Itu kayak orang tuh, punya motor sih bagus, keren, kinclong, kece, pokoknya ngejos, pakai terus. Tapi lupa kasih apa, ganti oli. Tapi lupa ganti kanvas rem. Pokoknya pakai sana kemari. Tiba waktunya masuk bengkel, Bu, mohon maaf, motornya harus diinepin. Karena semuanya sudah rontok, sudah hancur. Karena tidak dirawat. Ada orang doa, Tuhan berkati kami dengan rumah 3 lantai. Kau pikir enak rumah 3 lantai? Ngepelnya, Bo. Ngepelnya itu, bersihinnya itu, ngerawatnya itu. Bukan salah doa minta rumah 3 lantai. Tuhan berkati kami dengan rumah 3 lantai. Dengan full ya kan asisten di rumah. Waktu kami datang ke showroom, ada 2 mobil ditawarin. Yang satu Innova agak bembem. Keren sih. Keren. Yakinlah kalau Pak Pendeta ngomong, keren. Warna hitam Pak. Di sebelahnya ada si expander ini. Pilih yang mana? Ibu Gembala yakin dong, yang keren lah dia pilih kan. Wong cuman milih. Kan kami mikir, nanti parkirnya di mana, Bo? Yang pertama parkirnya dulu, saudara. Akhirnya ya kembali lagi kepada selera yang sudah disepakati dan kemampuan.
Yang saya mau ceritakan gini saudara. Ada banyak orang konsep berpikirnya itu tidak mendarat. Dia tidak bersesuaian dengan kemampuannya. Tidak bersesuaian dengan hitung-hitungannya. Tidak bersesuaian dengan kapasitas tenaganya. Tidak bersesuaian dengan kapasitas knowledge-nya. Tidak bersesuaian dengan kapasitas doanya. Itu yang membuat seberapa tinggi pun kadang-kadang kita berharap kepada Tuhan, kita nggak mengalami pengalaman itu. Di mana Tuhan menjadikan yang tidak mungkin terjadi. Mungkin saya sudah agak terbius pada waktu itu. Saya lihat sih yang gagah itu, yang agak gede, yang kinclong, yang hitam. Saya lihat. Pokoknya bagus, sempat dibukain, pokoknya keren. Tapi saya pilih yang pas-pas buat kami. Dan waktu kami bawa pulang, yang saya mau ceritakan adalah Tuhan tahu banget, saya nggak ngerti mesin, saya nggak ngerti interior, saya nggak ngerti mobil ini, dikasih cup. Saudara tahu, yang saya mau ceritakan adalah begini. Tuhan tuh melampaui pemikiran kita. Itu sebabnya orang kusta ini, kalau engkau mau, Tuhan gak minta kamu berupaya lebih. Engkau hanya diminta percaya. Mengarahkan tangan kepada Tuhanmu. Dia mampu mengubah yang tidak mungkin terubahkan dalam hidupmu. Kenapa saya bilang saya seperti tersihir? Ibu gembala bingung kali ngeliat suaminya. Ini oke. Yang ini aja, ya. Bawa pulang, bawa. Jadi. Kayak beli tahu goreng di pasar. Nggak ada check and recheck, nggak ada saudara. Yang puji Tuhannya banget. Saya untuk kendaraan manual memang, jadi saya mau coba juga saya agak nggak pede di depan showroomnya itu. Saya udah lihat-lihat aja. Udah oke. Bawa pulang. Saudara tahu nggak? Yang saya mau ceritakan begini. Hadapi kerumitanmu di luar, saudara. Yaitu dirimu. Dirimu yang rumit. Waktu engkau masuk di dalam perjumpaanmu dengan kebenaran, jangan rumitkan dirimu lagi. Engkau sedang dituntun dalam anugerah. Itu yang terjadi dengan orang kusta. Orang banyak berbondong-bondong, dia tidak rumitkan dirinya dengan masalah dia. Dia datang kepada sang kebenaran Yesus. Kalau engkau mau, dia menyembah. Dan ketika dia berjumpa dengan sang kebenaran itu, dia telah selesai dengan dirinya. Banyak orang belum selesai dengan konflik dirinya sendiri. Itu yang membuat anugerah Tuhan sukar sekali bekerja mengalir. Siapa Rahab, pelacur yang menyongsong menyambut dua orang pengintai? Dia selesai dengan dirinya. Iya, aku pelacur. Tapi ada kesempatan aku melayani Tuhan. Tuhan Allah orang Israel. Yang aku dengar ceritanya dahsyat sekali itu. Saudara, selesai dengan dirimu. Selesai dengan konsep berpikirmu yang lama. Sekali lagi saudara. Kalau Anda baca. Hidup ini ada upaya. Hidup ini ada anugerah. Tuhan tidak pernah mendorong engkau berupaya melampaui anugerahnya. Itu sebabnya cara yang terbaik untuk kita menang adalah mengalami seperti orang kusta tadi. Selesai dengan pergumulan dirinya sendiri. Dan datangi Tuhan, alami kebenaran. Maka engkau akan melihat dia mampu jauh melampaui apa yang kau pikir. Saudara coba lihat kembali kepada ayat 17. Saya mau tunjukkan masalahnya di mana saudara. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Ini yang kutegaskan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang tidak mengenal Allah. Yang pertama-tama
yang esensi sekali, yang paling mempengaruhi, yaitu dengan pikiran yang sia-sia. Jadi pikiran kita memproduksi semangat, perasaan. Pikiran kita yang kita renungkan menghasilkan, saudara, apakah kelemahan atau kekuatan. Dan ketika pikiran-pikiran yang sia-sia atau pikiran yang lama itu, bahkan ayat 18, diperkokoh dengan konsep berpikir yang lama yang harusnya kita lepaskan hari ini. Yang gelap, yang jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Pikiran-pikiran itu jelas berbeda sekali dengan satu orang yang sakit kusta itu. Saya berdoa, akhir tahun ini akan ada cerita-cerita indah di tengah-tengah kita. Amin. Coba ayat 19 sebagai bagian penutup dari Efesus pasal 4 ini. Waktu pikiran kita ditopang oleh konsep berpikir yang selalu berkata nanti saja, besok saja, nanti saja, besok saja. Pikiran kita ditopang dengan berbagai alasan yang membuat kita stuck. Ayat 19 lihat. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri. Jadi ketika perasaan kita terinfeksi dari pikiran kita yang lama, dengan konsep berpikir yang lama, itulah yang saya terjemahkan. Kita nggak mood. Mau nyembah nggak mood, mau doa nggak mood, mau menghampiri Tuhan nggak mood. Didatengin setan, welcome. Kenapa nggak mood berantem sama setan? Aduh, gue lagi capek setan. Lu cari abang aja. Lu cari Pak Pendeta aja. Saudara, bisa nyembah, mungkin istri saya bilang, abang ini udah betul-betul dalam tanda kutip kesurupan Roh Kudus kali. Karena saya bilang gini, siapa yang mau menghajar setan ini dari tengah-tengah kita kalau bukan saya? Kalau bukan orang-orang yang mau bersama berdiri dengan saya. Saudara, kalau saya ngomong jujur, di keluarga kami punya masalah-masalah kesehatan. Punya masalah-masalah kemandekan. Dan itu udah bikin gerah, saudara. Kita harus ajar sesuatu yang bersembunyi di pola pikir yang lama. Sesuatu yang bersembunyi, saudara. Yang racunnya tuh masuk, saudara, dari ketika mungkin dari leluhur kita terbentuk sebuah konsep berpikir yang lama. Yang ujungnya kita biasa dengan sakit penyakit. Kita biasa dengan kekalahan. Kita biasa, minjem gak balikin. Kita biasa di area keuangan. Kena infeksi. Kita biasa gak jujur dalam hal keuangan. Kita biasa gak jujur dalam hubungan. Kalau sudah biasa di area situ, jelas saudara. Itu akan membentuk konsep berpikir yang lama. Anda berpikir aman-aman saja. Dan tiba waktunya, setan tuh dapat banyak celah meracuni hidup kita. Saudara, kadang-kadang ada hal-hal yang unik dalam pelayanan saya. Ketika saya masih jadi bendahara sinode. Suatu kali tugas saya sebagai bendahara. Mengingatkan gembala-gembala untuk mengirimkan kembali 1/10 dari persepuluhan di gereja lokalnya ke sinode. Saya WA dong Bapak Gembala. Dengan santun, dengan manis. Dengan enak, apa kabar gitu kan. Dengan emotikon gitu. Yang di sana meradang. Meradang. Jadi tugas pimpinan sinode cuma mengingatkan doang, nagih lagi bahasanya. Begini Pak, saya jelasin dikit dengan WA. Oh dia makin meradang lagi, makin ngamuk. Ya udah saya telepon dong. Saya telepon, dia ngamuk-ngamuk, dia tumpahin semua kekesalan. Ternyata dia punya cerita masa lalu dengan pimpinan sinode yang lama. Tapi waktu dengar suara saya yakinkan Pak, saya menelpon Bapak untuk menolong Bapak makin maju dalam hal keuangan di gereja lokal. Saya menolong Bapak untuk melakukan hal yang kita sepakati di anggaran dasar. Kalau kita jadi bagian daripada gereja penyebaran Injil,
Kembalikan bagiannya pemerintah, kembalikan bagiannya sinode, kembalikan bagiannya yang bukan milikmu lagi. Satu gembala dalam sebuah rapat berkata, Pak Robert, mohon maaf, perpuluhan di rayon kami, dia ketua rayon, kami pakai untuk dana misi. Saya bilang, Pak, itu yang membuat berkat jadi terhambat. Karena engkau tidak menggunakan sesuai dengan proporsinya. Kenapa dana perpuluhan digunakan untuk dana misi? Jemaat jadi seperti angkat tangan. Uang sudah ada. Saudara, ketika saya ngomong begitu, Pak Gembala tercerahkan, terlepas dari pola berpikir yang lama. Iya Pak, benar juga ya. Sejak itu saudara, mereka tidak takut kembalikan dan diberkati dana misinya. Kenapa kita menjerat diri kita dengan pola pikir yang lama? Yang sebetulnya berputar-putar gitu. Ketika saudara, teman-teman hamba Tuhan ini tertolong. Saya bilang, makasih Tuhan, tugasku mengena kepada sasaran. Tapi poinnya yang saya mau ceritakan saudara. Membongkar pola pikir dan konsep berpikir yang lama itu tidak mudah. Saya udah tekan kontrak memang. Ada seorang anak muda nanya sama saya, Bang, besok pelayanan ini apakah diwariskan kepada anak abang? Karena gereja-gereja lain pada umumnya seperti itu. Saya enggak jauh, saya cuma senyum-senyum saja. Saya bilang begini, saya ini melayani karena Tuhan pilih dan Tuhan panggil. Yang akan melanjutkan pasti Tuhan pilih dan Tuhan panggil. Artinya, siapapun dia, entah secara imamat adalah keturunan langsung. Entah seperti Nabi Samuel, cangkokan ke rumah Imam Eli. Tuhan punya cara dan punya jalan. Gereja ini bukan punya saya. Kalau saya bersihkan sebersih-bersihnya, itu karena saya punya tanggung jawab. Kalau saya masih dinilai oleh Tuhan yang memberi tugas sama saya, mungkin saya masih banyak kebobolannya. Saya mungkin masih banyak kebobolannya. Tapi jujur, akhir tahun ini, setiap orang yang bisa saya muridkan, saya panggil, saya ketemu, saya ngomong, saya ngobrol, saya bagikan firman. Dan mereka yang mengalami kelepasan, saya percaya saya sedang naikkan skor saya. Saya mau cerita dari hati saya. Saya memang lagi kesal sama setan. Karena saya tahu Bapak Ibu mengalami masalah. Bukan karena Bapak Ibu mau, bukan. Karena ada tipu daya yang sudah 2 kali kita pelajari. Yang terakhir, tentang pola pikir yang lama yang terus mengulang-mengulang di area kesehatan, di area keuangan, di area hubungan. Dari pola berpikir yang lama turun kepada perasaan. Itu sebabnya banyak orang kenapa baperan. Karena perasaannya udah terganggu. Coba pikir dengan akal sehat, dengan tenang. Dia betulan marah gak sih sama gue? Enggak. Dia betulan kesal? Enggak juga. Kenapa? Karena sebetulnya pola berpikir yang lama itu menahan perasaan kita. Perasaan yang salah, perasaan yang negatif. Mari lihat saudara cerita sebagai bagian yang penutup. Kisah Rasul 13. Ada satu cerita yang menurut saya saudara, yang kita akan hubungkan nanti dengan Markus pasal 12. Kesesatan-kesesatan itu bukan sekedar ekspresi luar. Tapi yang di dalam itu pola berpikir yang lama. Kisah Rasul 13 ayat 10. Ini tentang seorang tukang sihir yang menghalang-halangi pelayanan Rasul Paulus pada waktu itu. Dan Paulus berkata pada ayat 10-nya, hai anak iblis, engkau penuh dengan apa? Rupa-rupa tipu muslihat dan apa? Kejahatan. Saudara, rupa-rupa tipu muslihat. Jadi kejahatan yang pertama itu tipu-tipu. Akal-akal. Yang dikonsep, yang dipikir. Itu kejahatan yang parah sebetulnya saudara. Bukan sekedar perbuatannya. Terus dikatakan, engkau musuh segala. Jadi
Si tukang sihir ini yang namanya Elimas ini, musuh segala sesuatu yang benar. Itu sebabnya tipu daya, pikiran-pikiran yang salah, konsep berpikir yang lama, itu musuh dari kebenaran. Saya baca lebih jauh lagi. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan apa? Saudara, hidup kita bisa salah tujuan, salah arah. Waktu konsep berpikir kita yang lama tidak kita robohkan hari ini. Sekarang buka Markus pasal yang ke-12. Saudara, setan itu bahkan yang unik ya. Ini Anda harus tangkap dengan benar nih. Setan itu tahu aturan. Manusia yang kadang-kadang nggak tahu aturan. Setan itu nggak berani melampaui aturannya. Makanya waktu Ayub mau dicobai, mau digodai, dia nggak berani nerobos batasan-batasan yang sudah dibuat oleh Tuhan. Hari ini saudara, mari kita ambil posisi kita yang benar. Setan gak mungkin akan menerobos hidup kita. Kita lihat ayatnya yang kita akan baca tadi di mana? Markus 12 ayat 24 dan 25 serta 27. Ini cerita tentang konsep berpikir orang Saduki. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tidak ada urusan papa, mama, nggak ada saudara. Nggak ada cerita-cerita kawin dan mengawinkan seperti reuni lagi. Kita hidup dalam sebuah tujuan yang baru. Seperti malaikat di surga. Bukan di sana nanti membentuk sebuah keluarga. Enggak saudara. Makanya cerita ini kan tentang perkawinan. Ada satu orang menikah dengan seorang wanita. Bersaudara 7. Meninggal dia, adiknya atau abangnya itu. Kawin dengan istrinya. Dan itu begitu rupa sampai dia bilang, guru nanti di akhir zaman. Siapa yang akan menjadi suaminya? Kamu sesat. Lanjut saudara lihat. Sekarang ayat 27. Kita baca sama-sama. 23. Ia bukanlah Allah orang mati. Sesatnya di mana? Di konsep berpikir. Di konsep berpikir. Benar-benar sesat. Wow. Saudara, apakah kita sedang benar-benar lurus? Atau separuh lurus? Atau sedang melenceng? Atau benar-benar tersesat? Itu bukan dilihat dari perbuatan yang pertama. Dari konsep berpikir. Hari ini, kalau Anda tidak memanfaatkan peluang yang datang kepada hidupmu untuk dibebaskan dan dilepaskan, seperti orang kusta itu, kita akan kehilangan peluang itu. Saya tutup dengan sebuah cerita kecil. Seorang pemuda berharap hidupnya berubah. Dia tunggu seorang yang membawa perubahan itu datang di pasar tempat dia biasa duduk termangu-mangu. Karena orang berkata sebentar lagi datang saudagar kaya dari seberang. Dia pasti datang ke tempat ini dan dia butuh orang seperti kamu untuk bekerja dengan dia. Pemuda ini tunggu. Sang saudagar kaya yang datang ke pasar itu mau belanja. Dan dia mau menawarkan dirinya jadi pekerja. Tunggu. Satu kali ada seorang tua datang mendekat kepada dia. Nah, lagi ngapain? Lagi menunggu peluang. Ya sudah bantu saya. Saya mau belanja. Seorang tua ini berkata kepada sang pemuda. Sang pemuda ini menolak. Nggak bisa, aku lagi menunggu kesempatan yang akan datang dan merubah hidupku. Sang bapak tua ini berkata, nak, enggak apa-apa kamu tunggu, tapi sementara kamu menunggu, kamu bisa bantu saya. Sayang sekali dengan ngotot dia tetap bertopang dagu dan menunggu kesempatan datang. Kan ada seorang saudagar kaya datangkan belanja di pasar itu.
Sampai sore tidak terjadi yang dia pikirkan. Dan ketika dia bertanya kepada pedagang-pedagang lain, yang disebut saudagar kaya itu siapa? Pedagang-pedagang itu dengan melongo melihat dia, kamu belum ketemu, itu tadi bapak tua itu. Bapak tua itu, iya. Yang udah ngajak aku itu, iya. Yang tadi kamu tolak-tolak itu ya, karena dia tua ya. Iya. Rut tidak menolak Boaz. Hidupnya bahagia seumur hidupnya. Rut mengikuti arahan Naomi. Karena konsep berpikir yang lama dilepaskan. Orang yang berbahagia selalu yang berhasil melepaskan konsep berpikirnya yang lama. Rut kehilangan suami. Rut kehilangan banyak. Kehilangan jati dirinya. Tapi kebahagiaan yang paling tinggi adalah Rut menjadi sejarah lahirnya Kristus. Siapa kita? Kita mungkin jauh lebih baik dari Rahab sang pelacur itu. Tapi kenapa kita berhenti di kehidupan kita? Robohkan saudara. Lepaskan konsep berpikir yang lama. Alami kasih Tuhan memulihkan, menyembuhkan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri.